bertemu Kristus di dalam perjalanannya menuju ke Damsyik padang gurun? Siapa? Paulus. Siapa orang banyak yang disesatkan ini? Ya Kristen. Siapa lagi? Maka Kristen jelas terbukti mengikuti Kristus yang lain. Kalau Kristus anak Maria jelas adalah anak manusia. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus mengatakan bukan anak manusia. Antara anak manusia dan bukan anak manusia, apakah sama? Berbeda. Itu kalau kalian pakai otak. Memang berat. Karena kenapa? Kalian sudah terlanjur jadi Kristen. Dan ya jatuh cinta dan sayang dengan agama kalian yang ya happy-happy, nyanyi-nyanyi. Tak ada yang haram di dalamnya, semuanya halal. Siapa nggak mau? Tapi setelah kita bedah isi Bible kalian, ternyata terbukti di dalam kitab Anda itu ada 2 Yesus atau 2 Kristus minimal. Demikian. Jangan ngeyel lah, pakai otak. Assalamualaikum, Gurunda, Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Dinda, lanjut. Tapi Otan yang terakhir ini terguncang dia, nggak bisa apa-apa, kabur dia. Terguncang terakhir itu. Kalau pakai otak, kalau pakai ngeyel kayak tadi itu pantat ayam juga bisa. Pakai ilmu lah, pakai ilmu. Jangan emosi diskusi itu, santai. Atur napas, kalau dirasa-rasa emosi, ya minum balsem. Maksudnya ambil air hangat, colek balsem, masukkan di gelas, aduk, minum. Biar tenang, relax. Gitu Bang Andi. Balsem. Balsem apa lagi gosok Korea wai? Iya. Aku siap, syukran sahabat. Lanjut Bang Andi. Silakan disapa teman-teman Kristen yang mau belajar. Ini buka kelas belajar gratis ya. Yang baru naik. Boleh nanya. Kasino, Viking, Kesia, silakan berbicara. Kesia ini Muslim apa Kristen? Kristen apa Muslim? Kristen. Oh, silakan kalau mau bertanya. Aku mau nanya nih. Coba diulang pertanyaannya, Mbak. Kesia suaranya kecil, coba digedein suaranya. Kecil kah? Besarin suaranya, Dek. Oh, itu pertanyaannya ke Bunda Rama katanya. Udah. Belum, suaranya kecil, belum. Hah? Masih kah? Coba deketin itu mic-nya cukup, Mbak, udah cukup, silakan, Mbak. Oke, lanjut. Udah ya? Ya, udah. Sekarang bagus, lanjut. Dek, kok ada pertanyaan ya? Bagaimana kalian yakin tuh Nabi Muhammad membawa kalian ini kepada surga? Sedangkan orang tuanya saja ia tidak mampu membawanya ke dalam surga. Kan ada hadisnya kan? Orang tua Rasulullah itu berada di surga. Orang tua Rasulullah kan berada di neraka kan? Rasulullah tidak mampu menyelamatkan kedua orang tuanya kan? Hadisnya sahih kan itu? Udah? Oke, Terus? tunggu ya biar dijawab. Terus pertanyaan saya kedua ada lagi. Ini kan saya punya pacar kan seorang muslim. Kalau misalnya saya syahadat, karena lebih alasannya dominan menikah, karena mau menikah gitu kan. Apakah syahadat saya diterima? Itu aja sih Kak, 2. Oke, sudah? Sudah pertanyaannya? Sudah 2 aja Kak. Oke, baik. Yang pertama, di dalam hadits yang Anda bawa, di situ ada kata abun. Abun artinya
Ayah boleh, bapak juga boleh, rumput juga boleh, paman juga boleh. Sedangkan hadits yang dimaksud adalah kata abi atau abun yang artinya paman. Siapa paman yang dimaksud? Abu Lahab. Al-Quran mengatakan man ihtada fa innama yahtadi li nafsih wa man dalla fa innama yadillu 'alaiha wa la tasiru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Itu kata Quran. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Rasul mana yang diutus kepada kedua orang tua Nabi Muhammad? Enggak ada. Sebelum Rasulullah Nabi Muhammad lahir, ayah telah meninggal. Berarti ayah tidak sempat mendengarkan risalah keislaman. Mati dia, selamat. Ibunya meninggal di masa Nabi Muhammad belum menerima wahyu. Mati, tidak ada wahyu, tidak ada rasul datang kepadanya. Meninggal, surga. Jadi yang dimaksud dalam hadis itu adalah pamannya Abu Lahab. Bahkan kalau Anda melihat dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 219, apa kata Allah? Dan aku melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Jadi Nabi Muhammad dari Adam keluar dari tulang sulbi, berpindah dari sulbi yang lain ke sulbi yang lain ke sulbi yang lain sampai kepada sulbi Abdullah, ayahnya. Lalu dia keluar dari rahim ibunya Aminah. Aku melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang bersujud. Dari Nabi Adam keluar dari sulbi, pindah ke anaknya, ke anaknya, ke anaknya, ke anaknya, ke Nabi Ismail. Ismail turun sampai ke Abdullah. Abdullah keluar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 219. Itu yang pertama. Tidak ada hukuman bagi orang yang tidak ada rasul diutus kepadanya. Gak ada hukuman. Allah tidak menghukum. Kayak mana mau dihukum? Wong tidak ada kemudian datang kepada mereka dalil-dalil. Kecuali setelah datang Nabi Muhammad orang masih menjadi Kristen, maka jelas neraka tempatnya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau saya masuk Islam karena cinta, bukan karena keyakinan? Pada prinsipnya manusia itu lahir dalam keadaan muslim. Hanya orang bahlul yang mau dibodoh-bodohi oleh konsep dari barat, lahir dengan membawa dosa Adam. Itu tuyul. Gak ada kaidah yang membenarkan seorang bayi lahir dalam keadaan bawa dosa. Itu penipuan. 2000 tahun lamanya berlangsung. Itu adalah penyesatan. Itu dosa yang diwariskan, kebohongan yang diwariskan secara turun-temurun. Ente lahir, sebelum ente balik, ente adalah manusia suci. Ente manusia suci. Jadi kalau hari ini kemudian Anda masuk Islam, berarti Anda kembali kepada fitrah. Kalau Anda hanya berpura-pura, berarti Anda jatuh dalam kemunafikan. Tapi kalau Anda kemudian masuk Islam menyatakan syahadatain, lantas Anda kemudian teguh pendirian, ya selamat. Masuk Islam artinya masuk keselamatan. Islam artinya damai sejahtera. Islam artinya selamat. Ketika Anda masuk Islam berarti Anda masuk ke dalam ruang lingkup selamat. Lalu apa lagi pertanyaannya tadi? Oke, jadi Masih ada? Silakan. Jadi ini Kak Zuma berada di aliran yang sebelah ya. Saya seorang Yang muslim. sebelah kan kalau kita belajar ulama-ulama di Arab Saudi, terkhusus juga salah satu Khalid Basalamah ya, ustaz kalian yang cukup terkenal ya. Itu mereka tetap meyakini kalau
ayahnya itu, dari yang Bang Suma itu tadi katakan itu bukan pamannya yang dimaksud, tapi ayahnya. Termasuk dengan ini mereka mengutip perkataan ulama-ulama di Arab Saudi ya, bahwa orang tua Rasulullah itu berada di neraka. Bagaimana Anda membantah hadis tentang ini? Saya sudah menjawab. Saya sudah menjawab. Saya sudah menjawab yang tadi. Ibunya yang di neraka. Bagaimana? Oke. Rasulullah Baik. menangis. Baik. Ketika itu Rasulullah Sekarang saya mau tanya nih. Sekarang saya mau tanya. Tidak bisa mendoakan ini. Sekarang saya tanya. Apa? Adakah hukuman bagi orang yang tidak diberikan aturan? Tidak ada. Tidak ada. Sekarang aturan apa yang datang kepada kedua orang tua Nabi Muhammad? Tidak ada ya? Nggak ada. Lalu alasan apa yang Maha Pengasih, Maha Penyayang memasukkannya ke dalam neraka? Nggak ada, itu alasan yang nggak ada. Bahkan Al-Quran mengatakan kemudian, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulan. Tetapi aku tidak akan menyiksa seseorang sebelum aku mengutus seorang rasul kepadanya. Ada nggak rasul yang diutus kepada kedua orang tua Nabi Muhammad? Tak ada. Yang ada itu Abu Lahab, Abu Jahal, datang rasul kepadanya. Siapa? Anaknya sendiri, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka tetap kafir, kufur, tidak mau mendengarkan. Maka itulah yang dikatakan dalam hadis tersebut. Itu adalah pamannya. Abi. Apa artinya abi? Bapakku. Orang Arab kalau panggil paman itu panggil abi. Jadi kalau abi itu bukan berarti bapak kandung saja. Kenapa? Itu Anda sendiri kan mentakwil. Kata siapa? Yang itu. Kata siapa? Long kedua orang tua Rasulullah ini. Karena aliran. Kok aliran pula? Kristen Kan yang ngomong. Anda Kristen? Saya tanya dulu. Anda Kristen? Iya. Oh, kalau Kristen kami nggak ragu. Orang manusia aja dibilangnya Tuhan. Apalagi kalau hanya memfitnah para ulama. Kami nggak ragu kalau Kristen. Tuhan aja difitnahnya. Fitnah Tuhan apalagi hanya manusia. Kristen itu adalah rajanya pendusta. Kristen itu rajanya pembohong. Kristen itu rajanya pendusta. Bayangkan aja nih. Tuhan aja nih, sabar. Tuhan aja dibilang turun ke bumi, isap puting. Itulah Kristen. Kristen itu rajanya pembohong. Sepembohong-pembohongnya setan, Kristen jauh lebih pembohong daripada setan. Apalagi kalau hanya sepele masalah seperti ini. Saya mendengarkan dari kiai-kiai, dari ulama-ulama yang ada di Arab. Nenekmu kiper. Mana mau kami percaya kalau sumbernya dari Kristen. Tuhan aja difitnah turun ke bumi isap puting. Tuhan difitnah turun ke bumi potong nonot pada hari ke-8. Tuhan difitnah turun ke bumi dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Kami gak heran kalau cerita itu datang dari Kristen. Kenapa? Kristen itu adalah pembual yang pernah ada di atas muka bumi yang tidak sanggup iblis mengalahkan bualan Kristen itu. Ada nggak kemudian orang mendengarkan iblis mengatakan penciptamu turun ke bumi menjadi manusia lalu dibunuh oleh manusia? Ada nggak setan mengatakan begitu? Nggak ada. Yang mengatakan itu adalah Kristen. Berarti Kristen lebih kesetanan daripada setan. Jadi kalau hanya informasi-informasi kayak begitu, nggak bisa saudara, nggak bisa kalian menipu kami, nggak bisa. Karena ada Al-Quran yang membentengi kami. Al-Quran yang menjelaskan itu.
Al-Quran yang menjelaskan itu. Tidak ada nabi datang kepada Abdullah. Tidak ada nabi yang datang kepada Siti Aminah, kedua orang tua daripada nabi kami. Enggak ada. Wahai Abdullah, ibadah, sholatlah, puasalah. Enggak mau, enggak ada itu. Enggak ada. Wahai Aminah, berpuasalah, bayarlah zakat, naik haji. Enggak ada. Aturan apa? Enggak ada aturan. Mereka tidak pernah menyembah berhala. Ada enggak? Ada enggak yang bisa membuktikan kedua orang tua Rasulullah menyembah berhala? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak yang bisa membuktikan kedua orang tua Rasulullah makan babi, menyembah Yesus? Ada? Enggak ada. Kedua orang tua Nabi Muhammad itu adalah orang penghuni surga. Mereka adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka hidup di zaman fatra, zaman di mana tak ada kenabian datang pada mereka. Jadi kalau isu-isu hanya seperti daun bawang, mana kami percaya, saudari? Gak bisa kami percaya yang kayak gitu-gitu tuh. Oke, Ya. jangan percaya sama. Iya. Tapi bagaimana dengan pendapat ustaz di ini? Ustadz mana? Kalian kan Coba. Ustadz mana yang mengatakan? Ustaz Syafi'i Mana pernyataannya coba? Tunjukkan di mana pernyataannya coba. Nah, terus apa yang menjadi rujukannya coba? Bisa di YouTube, Loh kan? kok jadi saya? Ini kayak Paulus. Anda itu kelamaan nyembah anak orang. Kelamaan nyembah makhluk padang gurun. Jadi kayak gini. Di dalam diskusi lintas agama, ketika kita menyajikan sebuah materi, apalagi bersinggungan tentang agama lawan diskusi, maka kewajiban kita itu membawa data, Cak Ayu. Kau cuma mengatakan, cari sendiri. Oh, itu bukan tipe Islam. Kalau saya mengatakan, Paulus mengatakan Kristen itu adalah anjing dan babi, saya kasih data. Contoh, 2 Korintus 2, nomor 20, 21, 22. Paulus mengatakan Kristen itu adalah anjing dan babi. Itu data. Itu data. Di manakah Paulus mengatakan Kristen itu anjing dan babi? 2 Korintus 2, nomor 20 sampai nomor 22. Itu baru data. Jadi kalau saya berbicara tentang kekristenan, saya punya literasi, saya punya data. Kalau Anda berbicara, cari sendiri. Wah, kayak pendeta ente. Di Islam tidak kenal yang kayak gitu. Itu kelas orang nggak waras itu. Berbicara tentang sesuatu yang dia sendiri tidak paham. Oke? Jadi kalau kata Paulus, kalau ada Kristen yang keluar dari Kristen, itu sama seperti anjing yang makan muntahnya sendiri. Sama seperti babi yang kembali ke kubangannya. Itu kata Paulus. Jadi Paulus ini sadis juga sih sebenarnya. Begitu saudari. Jadi kalau Anda mau membahas Islam, bawa sumbernya dari mana. Karena biar bagaimanapun saya lebih percaya kepada Al-Quran. Al-Quran saya lebih menyuarakan hal yang nabiku terima wahyu dari Tuhannya. Begitu saudari. Berbeda dengan kalian. Dan satu kelebihannya orang Kristen ini, saudari siapa namanya? Kelebihan Kristen itu satu. Kalau membahas Islam, wah paling kritis. Wah sampai hadis-hadisnya pokoknya wow. Tapi giliran Bibelnya yang dibahas ente leheng ente. Bahas Islam pakai akal. Bahas Kristen pakai anus. Itulah kalian. Kalau dibahas kenapa Yesus nete? Oh itu kan kampret. Itu Kristen tuh. Tapi kalau bahas tentang Islam, di dalam hadis Bukhari, volume sekian, nomor sekian, halaman sekian, alinea sekian, di bait sekian, paragraf sekian, mengatakan, bah, mantap kali. Giliran ditanya, kenapa Tuhanmu iseng turun ke bumi, isap puting?
Apa nggak ada pekerjaan lain? Itu kan karena sebagai manusia dia juga ingin coba-coba toh. Langsung error. Tapi kalau Islam yang dibahasnya, wah ada ulama, wah seperti pakar kalau Islam. Tapi giliran agamanya yang dibahas mate meja. Tak ada kemudian perlawanan. Dibilang kalian menyembah Kristus yang bukan anak Maria, datanya sudah lengkap, masih juga ditolak. Masih ditolak. Giliran menuduh orang tua Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka, dikasih dalil bantahan Al-Quran lagi yang kita pakai, masih juga ngotot. Padahal Allah mengatakan apa? Wa taqallubaka fis sajidin. Wa taqallubaka fis sajidin. Wa taqallubaka fis sajidin. Dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Itu kata Quran. Bang Suma izin menambahkan boleh sedikit Bang? Silakan Adinda, silakan. Jadi pendapat Bang Zuma mengenai paman Keisa itu, beliau itu berdasarkan Quran. Nah ini bisa kita lihat nanti. Nah izin ya sebentar. Dibesarin. Gimana caranya ya? Nah ini nanti di surah Al-Baqarah ayat 133. Jadi penjelasan Bang Juma itu ada dasarnya. Dalam Al-Baqarah ayat 133 dikatakan apa? Angkuntun suhada ishadarati Ya'qub wal mauta isqala libanihi ma ta'budun min ba'di qala a'budu ilahaka wa ilaha abaika. Jadi Ibrahim di sini terjemahnya, adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Maka ketika ia berkata kepada anak-anaknya, perhatikan, Yakub itu berkata kepada anak-anaknya, dan anak-anaknya merespon, memberi jawab, apa yang kamu sembah sepeninggalnya? Nih anak-anaknya, mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Maksudnya Aba. Di sini keluar kata Aba tuh. Siapa aja? Ibrahim dan Ismail. Nah ini perlu diketahui bahwa dalam Arabik itu luas. Anaknya Yakub kepada Ismail ini jatuhnya paman. Dan Ibrahim itu jatuhnya kakeknya malah. Kakek. Jadi Yakub punya anak-anak. Nah disebut Aba juga. Jadi ketika Bang Zuma menjelaskan bahwa itu ke paman, itu sudah benar. Tidak bertentangan dengan teks Arabiknya, memang seperti itu dek. Jadi Islam itu penjelasannya luas dan Bang Zuma sudah tepat menjelaskannya, karena anaknya Yakub itu jatuhnya tuh paman kepada Nabi Ismail, kepada Ismail. Jadinya dia pun diksinya memakai apa? Aba. Begitu dek. Terima kasih Bang Zuma. Sama-sama Dinda, Masya Allah. Jadi anak Yakub memanggil pamannya Ismail dengan panggilan Abaika Ibrahim wa Ismail. Wah, mantap kali. Jadi saudari Keisa, kalaupun kami kurang di dalam menjelaskan atau menurutmu keliru dalam menjelaskan, itu oknum. Tetapi Al-Quran tidak akan mungkin punya kelemahan. Gak mungkin punya kelemahan Al-Quran itu. Begitu Jo. Pergi membawa rasa malu. Bukan cuman kabur saja. Pergi dengan membawa rasa malu. Aduh gimana. Aku ingin mencobai, ingin menjatuhkan. Tapi ternyata aku yang jatuh. Bagaimana mungkin Tuhan pencipta langit dan bumi? Naik lagi kembali. Ayo, mungkin masih ada pertanyaan. Silakan.
Ya, mungkin mau mencoba membenturkan dengan ulama siapa lagi? Silakan. Ada yang di belakangnya itu yang menyuruh Ya, dia silakan, pertanyaan. Mbak Ada Jasa. yang di belakangnya. Oke, anggaplah itu paman ya. Berarti Kak Zuma ini berada di aliran sebelah ya? Aliran sebelah. Ibu. Emang Katolik sama Protestan. Terus bagaimana ini? Ini Terus bagaimana prinsip dengan Belanda di hadisnya? bawah ini, prinsip adu domba, mental penjajah. Iya, lanjut, saudari. Ini hadisnya ya. Nah, tuh kan, Bahasa cobalah. ulama. Kalau Kristen bertanya itu hadis, seakan-akan mereka pakar. Lalu sahabat bertanya, kami menangis lantaran engkau menangis. Lalu Nabi berkata, ia berada di kuburan ibunya, Yaminah ya. Mana Dia hadisnya? berkata, Tunjukkan "Aku coba. minta izin pada Robku untuk Coba. bolehkan menziarahi kubur ibuku. Lantas aku Coba hadisnya tunjukkan, coba. Coba tunjukkan hadisnya. Bentar Coba ya. tunjukkan hadisnya. Iya. Semakin patah arang Di mereka. layar teman-teman. Semakin patah arang mereka ini. Habis patah arang, patah tulang nanti nih. Lalu Bang Andi? Ya, kalau udah patah tulang ya nggak ada lagi harapan untuk hidup. Gitu Bang Andi ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mila. Siap. Waalaikumsalam Bunda. Adapun misalnya kalau hidup, Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh, Bun. adapun misalnya kalau hidup ya hidupnya sia-sia. Hadisnya tuh Ditampilkan, riwayat ditampilkan Mbak. Muslim 976 sampai 977. Apa itu? Itu dari Abu Hurairah. Berkata Nabi Hadisnya di mana hadisnya? Hadis riwayat siapa? Dari Abu Hurairah berkata, Iya. Nabi pernah menziarahi kubur ibunya. Lalu beliau menangis dan membuat orang yang berada di sampingnya juga turut menangis. Kemudian beliau bersabda, saya tadi meminta izin kepada Rabbku untuk memohon ampun baginya. Tetapi saya tidak diberi izin. Dan saya meminta izin kepadanya untuk menziarahi kuburnya. Kemudian Allah memberiku izin. Iya. Berziarahlah karena ziarah kubur dapat mengingatkan kematian. Betul. Jadi gini, boleh tambah sedikit nanti Bang Zuma tambahkan ya. Silakan Oke. Dinda, silakan. Jadi dalam penjelasannya dari Syekh atau penjelasan nanti bisa dilihat di Haisiyah Al-Bajuri dalam kitabnya dari Hiyal Kutub Al-Arabiyah. Dalam penjelasannya, ketika Rasulullah SAW itu ingin ke kuburan ibunya untuk memohon ampun, itu Allah tidak memberikan. Kenapa? Perhatikan diksinya memohon ampun. Beliau, ibunya Rasulullah SAW itu berada di masa fatroh. Nggak ada dosa. Disuruh, jadi kalau tadi Bang Zuma tuh apa? Al-Isra 15 ya Bang yang menjelaskan gitu kan? Iya, Bahwa betul. Allah tidak akan menghukum suatu kaum di mana belum ada utusan yang sampai kepadanya. Jadi untuk apa Rasulullah SAW itu memohon ampun kepada ibunya, sedangkan beliau hidup di masa Nggak ada fatroh. dosa. Gitu loh. Kalau hanya untuk sekedar mengunjungi makam, Allah akan izinkan karena itu mengingat atau nasihat tentang kematian kan gitu ya Bang Dayah.
Jadi penjelasannya seperti itu, Dek. Gitu. Iya. Tapi itu kan dalil yang digunakan bahwa ibunya beranak. Ibunya beranak. Ya, ini dalil Wahabi. Allah karim. Itu kan dalilnya. Kalau udah dijawab ya jangan ngeyel Yang lah. menolak ya. Menolak kan di sini. Bukan menolak. Gimana jelasinnya Bang Zuma ya? Iya, saya jelaskan. Saya jelaskan ya, Dek. Ya. Saya jelaskan. Hah? Anda yang mau menjelaskan? Oke, silakan jelaskan. Oke, tapi Anda punya alat di gatok kepala untuk menerima kan? Insya Allah kan ya? Iya. Ya. Oke. Baik. Jadi gini. Ketika di dalam Al-Quran mengatakan begini. Bahwasanya Nabi Muhammad menerima wahyu. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi isnillah walau annahum izzalamu anfusahum ja'uk fastaghfarullah wastaghfara lahumus rasul lawajadullah tawwabar rahima. Dan aku tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu Nabi Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah dan Rasul pun memohon ampun untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Nabi Muhammad diberikan tiket untuk kemudian mendoakan, memohonkan ampun kepada mereka. Mereka siapa? Mereka yang hidup pada zaman Nabi Muhammad. Zaman kerasulannya, zaman kenabiannya. Niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat. Jadi, Allah mengatakan tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati. Sekarang pertanyaannya, ada nggak rasul yang diutus kepada kedua orang tua Rasulullah? Gak ada. Berarti kedua orang tua Rasulullah tidak ada hukuman neraka bagi mereka. Kenapa? Tidak ada pelanggaran yang mereka lakukan. Bagaimana mungkin menghukum orang yang tidak mengalami kemudian pelanggaran? Lalu Allah mengatakan terkait dengan doa. Justru Rasulullah mengajarkan, Rabbi ghafirli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan walil mu'minin wal mu'minat wala tazidil zalimina illa tabarah. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ampunilah ibuku, ampunilah bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. Itu ada kok. Ada. Doa untuk abah, untuk ibu, ada dalam Al-Quran. Jadi bagaimana mungkin seorang di luar imannya Islam ingin menggurui kami di sini dengan membawa berarti kalian berseberangan? Enggak ada itu. Bahkan Al-Quran menjelaskan begini tentang Nabi Muhammad, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Ini Allah katakan. Nabi Muhammad dijelaskan oleh Allah bahwasanya beliau tidak akan mungkin kemudian mengalami sesuatu yang mampu merusak dan mencederai hatinya. Bahkan di dalam Al-Quran juga dikatakan di dalam surah 93 ayat 5, Allah kemudian mengatakan di dalam Al-Quran, apa yang dikatakan? Allah menjadikan Nabi Muhammad ini menjadi orang yang berbahagia. Pasti Tuhan akan memberikan karunia kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Nabi Muhammad, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas, engkau akan menjadi bahagia. Lalu bagaimana mungkin Allah ingin menyakiti hati Nabi Muhammad dengan membiarkan kedua orang tuanya di neraka? Nggak mungkin.
Allah sudah menjanjikan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh kelak Tuhanmu akan melimpahkan karunia kepadamu sehingga engkau menjadi puas karenanya. Apakah mungkin Nabi Muhammad bisa puas ketika orang tuanya di neraka? Enggak. Maka dari itu, apapun yang saudari ini bawa, Allah telah menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan terus-menerus anugerah kepada beliau sehingga beliau menjadi senang, sehingga beliau menjadi bahagia. Di antara kemudian pemberiannya tentu adalah membawa kedua orang tuanya bersamanya ke dalam jannah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas, wahai Nabi Muhammad. Karunia sehingga engkau puas, engkau bahagia. Jadi apa ya yang saudari bawa itu bagi kami hanya mainan saja, mainan orang-orang yang tidak memahami Al-Quran dengan baik. Bolehkah kemudian saya bertanya balik, wahai Kisanak? Oke. Boleh tak? Boleh. Apa hukuman bagi orang yang tidak mengibadahi, menyembah Yesus? Menurut Kisanak. Hukuman apa? Apa hukuman bagi manusia yang tidak menyembah Yesus? Neraka atau surga? Dijawab Kisanak. Apa akibat orang yang tidak menyembah Yesus? Surga apa neraka? Neraka. Tolong tunjukkan di mana Maria yang melahirkan Yesus menyembah Yesus. Kalau tidak ada, berarti ibunya Tuhan Anda tempatnya di neraka. Saya minta dalil, waktu dan tempat disilahkan. Kalau tidak bisa menjawab, call pendeta. Ya, saya hanya ingin bukti di mana Maria yang melahirkan anaknya, menuhankan anaknya. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Tolong tunjukkan di mana Maria menuhankan anaknya. Kalau tidak, sesuai dengan ucapan Kisana, Maria yang melahirkan Tuhannya Kristen ternyata adalah penghuni neraka. Silakan, saya tunggu. Tajam tadi, tajam. Tadi tajam kali. Menghantam ke jantung katanya. Sekarang tumpul. Ayo, seorang ibu tanpa suami mengandung 9 bulan dengan susah payah. Melahirkan, membesarkan. Lalu ketika anaknya dewasa, dia dituntut untuk menyembah sujud. Menyembah anak kandungnya sendiri. Kalau tidak menyembahnya masuk ke dalam neraka. Ini Yesus anak durhaka. Oh, dia masuk surga. Apa alasannya? Ibunya Tuhan. Nepotisme, dosa Yesus. Ayo, tunjukkan dalil. Di mana Maria menyembah anak kandungnya sendiri? Anakku sayang, cepatlah besar anakku. Besok kau akan disembah. Cepatlah besar wahai bayiku. Engkau Tuhan yang menciptakan. Ya, dalil silakan. Lukas. Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Lukas di mana? Bergembira karena Allah juru selamatku. Ya, di mana itu tertulis?
Di mana Maria mengatakan itu? 46 sampai 47. Lukas berapa? 46 sampai 47. Lukas 46. Kayak mana maksudnya? Lukas 1, 46, 47. Oh, Lukas 1. Lukas 1 nomor 46, 47. Iya, ya. Baik, kita baca. Oke, kita baca ya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, bukan karena Yesus di sini, Dek. Dia menyadari bahwa ia sendiri memerlukan juru selamat. Enggak ada di situ dia membahas anaknya. Itu tidak membahas tentang Yesus, Dek. Maria itu memang adalah orang yang taat menyembah kepada Tuhannya, yaitu Bapa atau Elohim. Itu dia tidak sedang memuji anak kandungnya. Kalau Anda baca Lukas 1 nomor 46 sampai 56, itu tidak ada kaitannya dengan Yesus, nggak ada. Sama sekali nggak ada. Itu tidak sedang memuji Yesus. Itu tidak sedang memuji Yesus. Itu berbicara tentang Elisabet, tentang Zakaria ketika kemudian Maria datang kepada mereka. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengarkan salam Maria, melonjak anak yang ada di dalam rahim dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, didekatinya, diberkatilah engkau di antara semua perempuan yang dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu tuanku kemudian datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah dia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Dia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Apa ini? Mana Yesusnya, mana? Mana Yesusnya, Dek? Mana dia memuji Yesus sebagai Tuhannya, mana, Dek? Matius mana? 2. Matius 2. Apa? Matius 2, 11. Matius 2. Kita baca Matius 2, teman-teman. Oke. Kita baca Matius 2. Apa kata Maria sampai di sana? Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Ibunya sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan memperhatikan kepadanya serta emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan itu. Baik, kita uji dalilnya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, tanah Yudea, lalu kemudian di zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur dan bertanya-tanya di manakah dia Raja Yahudi yang dilahirkan itu. Kami melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya kemudian semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu
dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah hal-hal itu mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkan, aku pun Herodes akan datang menyembah dia. Setelah mendengar kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka cita mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda yang persembahan. Yang menyembah di sini bukan Maria, Dek. Yang menyembah ini adalah orang-orang Majus, penyembah api. Yang saya minta Maria, ya. Meskipun tidak secara eksplisit menyembah kan, tapi dia kan menjadi saksi. Loh, yang menyembah, yang saya minta, di mana dalilnya Maria menyembah anaknya, Dek? Ini yang menyembah ini orang-orang Majus, penyembah api. Jadi kalau Anda itu menyembah Yesus berarti Anda pengikut orang Majusi. Ibunya Dek. Di mana ibunya Yesus menyembah Yesus? Di situ kan ia menjadi saksi. Ya, yang saya minta di mana? Kalau saya melihat benar enggak ini Dinda Kuriosmoto? Bahasa Yunaninya di situ apa? Proskuneo. Benar enggak? Apa arti proskuneo itu? Iya benar Bang Zuma, proskuneo. Ketahuan deh. Ternyata bukan menuhankan deh, tetapi menghormat. Mereka kemudian menghormat kepada Yesus, bayi Yesus. Di situ proskuneo artinya bersimpu di depan orang itu yang bernama Yesus. Masya Allah Bunda Mila. Itu deh. Proskuneo itu artinya apa? Bukan menyembah, bukan mengibadahi, bukan mentuhankan. Tetapi penghormatan. Sama seperti ketika kami umat Islam bersimpu di hadapan kedua orang tua kami. Itu kami sujud di depan kedua orang tua kami. Sama yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Aduh gimana dong. Jadi belum terbukti ya. Belum ada bukti kalau kemudian Maria menyembah Yesus. Dengan kata lain, sementara ini kita mengambil kesimpulan, ibunya Tuhannya Kristen berada di neraka. Sesuai dengan saudara kita mengatakan siapa yang tidak menyembah Yesus di neraka, ternyata Maria tidak menyembah Yesus. Dengan kata lain, terbukti Maria yang melahirkan Tuhannya Kristen ada di neraka karena dia tidak menyembah anaknya sendiri. Ini Maria ibunya Yesus lagi bisik-bisik ke saya nih. Saya barusan angkat teleponnya. Ya Maria, ada apa Bu Maria? Kamu itu bandel. Kenapa Bu? Yang mereka sembah itu bukan anakku Bang Zuma. Yang mereka sembah itu Kristus yang lain. Kenapa kamu bilang mereka menyembah anakku? Saya aja. Yang paling tahu tentang anakku itu saya. Saya yang mengandungnya 9 bulan Bang Zuma. Saya yang membersihkan nya, saya yang cebokin dia, saya yang mandikan dia, saya yang gantikan popoknya, bajunya. Saya sendiri nggak nyembah anakku. Jadi yang mereka sembah itu bukan anakku. Berhenti kau mengatakan itu Bang Zuma. Udah ya, dadah, bye. Iya Bu, maaf. Gitu. Kata Ibu Maria, saya yang lebih tahu anakku. Kalau ada penyembahan kepada anakku, maka orang pertama yang menyembah adalah aku. Karena Roh Kudus itu datang kepadaku pada bulan ke-6. Roh Kudus datang kepadaku memberitakan tentang lahirnya anakku. Dan kata Roh Kudusnya, yang maha tinggi menaungi engkau. Saya yang lebih tahu. Kalau ada penyembahan kepada anakku, manusia pertama yang menyembah anakku itu adalah aku. Tapi aku tidak lakukan Bang Zuma.
Mereka itu bukan menyembah anakku. Makanya ketika anakku nanti datang kedua kalinya, mereka semua diusir. Coba Bang Suma baca dalam Matius 7, 22, 23. Enyahlah daripadaku, kalian semua Kristen adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Oh begitu ya Bu? Iya. Oh ya. Jadi ternyata yang Kristen sembah menurut ibunya Maria bukan anak Maria katanya, tapi Kristus padang gurun yang datang kepada Nabi Paulus. Demikian. Hah? Masih ada juga? Lukas Apa? 1:43 masih. Lukas 1. Lukas 1. Ini Lukas ngarang dari mana Lukas ini? Dari mana Lukas ambil data kemudian Maria menyembah anaknya? Dan ketika Elisabet mendengarkan salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahim dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara yang, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhan? Samanya cerita itu tadi adik. Sama. Yang di Matius tadi itu samanya cerita ini. Saling nyontek. Antara Lukas dengan Matius saling nyontek tulisan. Sama. Sama itu. Menunjukkan dia mengakui keilahian Yesus. Maka dalam Mana ada keilahian? Allahu Akbar. Orang dikandung sama seorang wanita disebut unsur keilahian gitu. Alamak. Inilah kalian. Betul-betul. Masa ada keilahian dikandung sama manusia? Mama rusak otak. Sementara hal sepele mengenai kata abi aja kamu menjauh dari Islam. Tapi Tuhan masuk ke dalam rahim wanita. Kamu gak mau menjauh dari ajaran seperti itu. Otakmu rusak, dek, rusak. Otak, gangguan. Gangguan otak. Gangguan otak. Suma gampang ngomong gitu karena kan Bang Suma lahirnya dari lahir kan Muslim kan? Ya Muslim tapi ajarannya masuk akal. Lah ente. Ajaranmu gak masuk akal kok dipertahankan piye toh? Saya seorang Muslim, Rasa sulit. lahir menjadi seorang Muslim, dalam keadaan sebagai Muslim, memantapkan kemusliman saya dengan proses berpikir. Lah ente, adakah ente berpikir Tuhan datang masuk ke dalam rahim seorang wanita? Apakah itu proses berpikir? Proses mematikan akal, iya. Saya seorang Muslim dan ajaran saya masuk akal. Ente seorang Kristen dan ajaranmu tidak masuk akal. Oke, bagaimana kalau seandainya Bang Suma lahir dari keturunan Orang Kristen? pasti Bang Suma jadi apologet Kristen. Oh, jangan bilang gitu. Saya kalau terlahir dari rahim seorang Kristen, maka saya akan membuat 30 rumah di depanku, di kiriku, di kanan belakangku ikut menjadi Muslim. Kenapa? Karena saya tahu Yesus mengajarkan di dalam Bible, kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Bagaimana mungkin seorang Bang Suma akan bertahan di ajaran Kristen? Bagaimana mungkin? Mustahile. Sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan masuk gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian menyembah dirinya. Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi. Yesus tidak pernah mengajarkan Natalan. Yesus tidak pernah mengajarkan tidak bersunat. Bagaimana mungkin saya mau bertahan di agama yang tidak ada dasar pijakannya kepada Yesus? Kecuali dari kecil saya dikasih makan oleh orang tua saya babi, anjing. Sebabnya saya karena makan makanan yang sering dipersembahkan kepada sembahan-sembahan atau kepada berhala-berhala, maka otak saya bisa tertutup lemak babi. Tapi selama ada serpihan cahaya ilahi dalam diri saya berupa akal dan hati, insya Allah saya akan keluar dari agama Kristen meskipun saya lahir dalam keadaan berada dari rahim seorang Kristen. Sederhana pola ini, sederhana. Apa itu? Gunakan akal.
Cobalah gunakan akal. Apakah Anda masih mau jadi Kristen kalau Anda menggunakan akal? Mustahil. 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 Orang Kristen itu menggunakan akal ketika berbisnis, berdagang, ya, jual-jualan. Itu baru gunakan akal. Menghitung, belajar matematika, fisika, ekonomi, itu pakai akal. Tapi giliran berbicara tentang keyakinan Kristen, akal tiba-tiba kemudian kejang-kejang gak dipakai. Gak dipakai. Gak mungkin dipakai akalnya orang Kristen kalau sedang berada dalam posisi keimanan. Gak mungkin. Kenapa? Karena agama Kristen itu tidak satu ruang lingkup dengan akal. Agama Kristen hanya bisa bisa dianut sama orang yang lihai mematikan akalnya dalam keadaan beragama. Bagaimana mungkin menyembah kepada sesamanya makhluk? Bagaimana mungkin percaya ada Tuhan datang mati dibunuh oleh manusia? Bagaimana mungkin percaya dosa-dosa yang ditumbalkan adalah manusia yang adalah Tuhannya sendiri? Itu mustahil. Kalau ada Tuhan menjadi manusia, maka ibunya juga Tuhan. Kenapa? Karena dia ibunya Tuhan. Sepupunya pun Tuhan. Kenapa? Karena dia sepupunya Tuhan. Tantenya pun Tuhan. Kenapa? Karena ponaannya adalah Tuhan. Coba. Anak Tuhan adalah Tuhan. Tantenya Tuhan adalah Tuhan. Tidak mungkin ada kambing tantenya Bom-Bom. Bom-Bom berkata, aku bangga jadi seorang manusia. Kenapa? Karena saya punya sepupu seekor sapi. Gak mungkin. Sepupunya Bom-Bom pasti manusia. Adiknya Bom-Bom pasti manusia. Bapaknya Bom-Bom pasti manusia. Begitu juga anak-anaknya Bom-Bom. Sepupunya, kakeknya, buyutnya pasti manusia. Ketika Yesus Anda katakan Tuhan, maka seluruh keluarganya adalah Tuhan. Ayo. Ente siapa? Yohanes. Sepupunya Tuhan. Mau kemana sepupunya Tuhan? Mau ke sana. Kok pincang? Bisul di pantat bang. Sepupunya Tuhan kok bisulan? Gak ada itu konsep itu. Gak ada. Itu hanya dianut oleh ajaran pagan. Tuhan jadi manusia. Tuhan dibunuh manusia. Tuhan menebus dosa pakai darah manusia. Itu gak ada. Ajaran siapa itu? Adakah Yesus mengajarkan itu? Enggak. Kecuali Kristus yang keluar dari kubur. Itu yang mengajarkan hal-hal aneh. Yang kemudian menggunakan atas nama Yesus. Saya kira begitu saudara Kaisa. Lembutkan hatinya. Kami bukan menghina. Kami hanya mendudukkan perkara. Merah-merah, hitam itu hitam, putih itu putih. Kalau misalnya yang saya sampaikan ini ada keliru, silakan dibantah. Kalau ada yang kemudian perlu diluruskan, silakan diluruskan. Suara saya memang begitu. Keras, lantang, tegas. Apalagi kalau berbincang dengan seorang wanita cantik seperti Bunda Rahma. Ini nggak di-kick ya. Ini nggak di-kick. Dia kabur sendiri. Nggak ada yang nge-kick di sini. Dan mohon teman-teman muslim, batalkan permintaan naik ya. Batalkan dulu. Biar teman-teman Kristen dulu ini 2 slot yang naik. Moderator tolong dibantu dicentang. Karena HP Akang ini berat ini. Untuk scroll kalau banyak yang minta naik. Banyak banget ini yang minta naik. Yuk teman Kristen dulu yang naik. Tadinya pengen ngebenturin sesama ulama ini Gurunda kayaknya. Enggak, itu memang teman-teman kita dari yang mengatasnamakan diri mereka Wahabi. Memang ada yang beranggapan seperti itu. Oh iya betul. Cuma tadi awalnya dia kan mau ini nikah sama Muslim. Awalnya itu kan yang bawa narasi itu dia. Iya, mudah-mudahan dengan penjelasan kita betul-betul dia mu'alaf dan menikah jadi seorang muslimah. Amin. 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 Tapi Pak, Nah, ini ada saudari ini Mbak David. Mbak David. Bukan Mbak, Gurunda, Tante. Oh Tante David. Waalaikum. Adakah? Ketemu lagi.
Iya. Ini nih Bang Juma. Apa? Boleh bertanya? Boleh. Silakan Bang Handi dijawab. Tiga jawabannya. Oh, tiga katanya Bang David. Pasang besok. Orang nggak nanya dia apa gitu. Bang. Ya. Gimana Pit? Ada keluhan? Ya. Kencing belum lurus Om. Sakit persendian apa? Sakit apa Pit? Encelop. Apa urak? Semua bisa dioperasi. Orangnya nggak bisa ketutup. Korengan. Bisulan. Iya, kena Roh Kudus nih. Mati Mija. Bang David ini kemarin yang nggak percaya dengan Yesus Tuhan itu ya, Bang David? Percaya, cuman masih belajar Islam, mau belajar Islam dulu. Tanya aja Bang, tanya aja. Ya, kenapa gitu Allah itu menciptakan Nabi Isa itu tidak seperti sama Nabi Adam gitu, biar tidak jadi fitnah gitu kan, kalau dilahirkan tanpa ayah gitu. Ya itu aja. Itu tujuannya untuk menjadi tanda bagi Bani Israel, pelajaran bagi Bani Israel, bahwa ternyata pencipta langit dan bumi itu mampu menciptakan manusia tanpa ayah. Gitu saudara. Ya cuman kan nasibnya nasib Nabi Isa itu kan malang gitu Bang nasibnya. Kenapa malang? Ya kan dituduh Cina gitu. Ya semua nabi mengalami hal yang sama. Fitnah. Kenapa demikian? Karena itu tadi manusia memiliki 3 keadaan. Pertama makhluk intelijensi, yang kedua makhluk memiliki kehendak bebas. Yang ketiga, manusia itu diuji. Pada saat kemudian manusia itu memiliki kecerdasan, dia bisa membuat apa saja. Dia bisa menciptakan satu keadaan yang tadinya baik menjadi buruk, yang tadinya buruk menjadi parah. Yang tadinya parah menjadi hancur, lebur. Itu manusia. Dia bisa menghancurkan bumi ini, itu manusia. Saking hebatnya manusia itu. Kemudian manusia memiliki kehendak free will. Kemampuan yang dipunya, kecerdasan yang dia punya, bisa dibawa kepada jalan yang baik, bisa dibawanya kepada jalan yang tidak baik. Kemudian ketika manusia ini kuat, ketika manusia ini memiliki kehendak bebas, ada yang disebut ujian. Manusia itu makhluk yang diuji oleh Allah. Ada nggak kambing diuji? Misalnya kambing itu diuji dengan kekurangan harta, tak adanya rumah. Apakah itu ujian bagi kambing? Enggak. Tapi manusia ini bagian ujian semua. Tak ada rumah ujian, tak ada baju ujian, tak ada makanan ujian, tak ada istri ujian, tak ada anak ujian. Serba ujian. Di samping dia diuji, dia punya 2 keadaan. Bisa jadi perampok, bisa menjadi orang baik. Di samping itu, dia juga memiliki kecerdasan. Bisa menipu, bisa jadi orang munafik, berpura-pura baik. Kenapa? Karena dia punya kecerdasan. Maka oleh karena itulah Allah mengutus para nabi untuk meluruskan mereka. Nabi yang lahir tanpa ayah sudah diberitakan kepada mereka, tanpa ibu, tanpa keduanya sudah diberitakan kepada mereka. Tapi toh tidak beriman.
Sedangkan umatnya Nabi Muhammad, yang punya ayah tidak punya ayah diimani, yang punya ibu yang tidak punya ibu diimani, yang punya keduanya diimani, yang tidak memiliki keduanya juga diimani. Itulah Islam. Indahnya Islam itu di situ. Kami beriman kepada Nabi Adam alaihissalam, beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, beriman kepada Hawa, wanita yang mendampingi Nabi Adam alaihissalam. Kami beriman. Jadi kami tidak punya penyakit hati. Nabi-nabi yang datang kemudian itu adalah nabi-nabi yang diutus kepada para umatnya masing-masing. Dan kami beriman. Indahnya Islam itu. Enggak ada penyakit hati di situ. Begitu Nabi Isa alaihissalam datang di tengah-tengah Bani Israel, difitnah, dihujat, disudutkan, direndahkan, dihinakan, dikucilkan. Islam datang sebagai pembela. Indah Islam itu. Ketika orang Kristen mengatakan Nabi yang lahir tanpa ayah itu adalah Tuhan yang nusul jadi manusia, kami hadir sebagai orang Islam meluruskan kaidah itu. Itu bukan Tuhan, dia utusan Tuhan. Ketika orang Kristen datang mengajarkan dengan bangganya, Yesus Kristus ditampar, diludahi, diseret, ditonjok, kemudian ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh. Umat Islam datang meluruskan, bukanlah kemudian manusia suci ini yang diperlakukan aniaya seperti itu. Umat Islam tak ada beban. Karena sifatnya umat Islam ini hanya membersihkan apa yang menjadi pengingkaran orang-orang terhadap para utusan Tuhan. Itu indahnya Islam itu di situ. Sementara kalau menjadi Kristen harus beriman Tuhannya sendiri yang diseret, Tuhannya sendiri yang ditampar, Tuhannya sendiri yang ditonjok, Tuhannya sendiri yang diperebutkan pakaiannya hingga telanjang, Tuhannya sendiri yang diludahin mukanya, Tuhannya sendiri yang dibilangi gila,